Blogger, buah pisang adalah buah tropis yang setiap saat produksinya selalu melimpah. Namun kita tidak usah bingung untuk mengolahnya, karena pisang ini bisa diolah menjadi berbagai macam jenis makanan seperti es pisang hijau. Nah, Sobat Blogger, kali ini saya akan mengajak kamu untuk menggali informasi tentang usaha es pisang hijau. Seperti apa ya? Ikuti terus saya di Blogger Putih Abu-Abu 1000 Kreasi Menggapai Impian. Sobat Blogger, buah pisang merupakan buah tropis yang mudah tumbuh di negara kita ini. Dan sebagian besar orang umumnya mengkonsumsi pisang, walaupun dalam bentuk olahan. Dan menumpuknya buah pisang tidak usah terlalu dibuat pusing, karena pisang mampu dibuat menjadi berbagai macam olahan. Salah satunya ini nih, es pisang hijau. Makanan asli daerah Makassar ini sudah banyak berkembang dan dijajakan di banyak kota di Nusantara. Kebetulan pemasaran yang diterapkan oleh banyak produsen es pisang hijau menggunakan metode waralaba, sebuah sistem yang menjalin kemitraan baik secara produksi, proses, sistem, ataupun grup dagang yang intinya memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek waralaba itu sendiri. Selamat siang, saya Dedi dari Blogger Putih Abu-Abu. Maaf Bapak yang mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya, silakan. Ingin menanyakan apa sih inspirasi Bapak sehingga Bapak membuka usaha es pisang hijau ini? Oh ya, jadi memang kebetulan saya ini asalnya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Ya Pak ya? Betul. Dan istri saya juga dari sana. Dan memang yang namanya orang Makassar itu rata-rata mereka semua bisa membuat pisang hijau. Termasuk istri saya. Nah, cuma memang awalnya dulu kita belum berpikir ini dijadikan suatu bisnis atau suatu usaha. Nah, nanti kira-kira pada tahun 2009 sampai 2010, saya melihat sudah mulai banyak orang yang menjadikan pisang hijau ini sebagai satu bidang usaha. Nah Bapak, untuk peluang di es pisang hijau ini sendiri gimana Pak? Saya melihat ini peluangnya cukup besar, cukup luas. Karena ini kan makanan yang bahan dasarnya adalah pisang. Dan saya kira semua orang itu hampir semua menyukai pisang. Nah, sehingga di situ saya yakin, saya optimis, jual pisang hijau ini pasti akan digemari oleh hampir semua orang. Wah, Sobat Blogger, ternyata istilah pisang hijau sendiri merupakan bahasa Makassar untuk menyebut nama kuliner ini. Dan terasa janggal jika kita sebut pisang hijau. Jadilah sekarang di mana-mana orang lazim menyebutkan dengan nama pisang hijau. Bukan pisang hijau, Sobat Blogger.
Dan narasumber kita ini memilih usaha es pisang hijau dengan sistem waralaba karena sangat mudah proses pemasarannya. Terlebih lagi dengan satu keyakinan membangun bersama dan untuk kepentingan yang sama mampu ditanamkan pada mitra kerjanya. Alhasil keuntungan yang diperoleh pun dapat dinikmati bersama. Dan satu lagi, dengan usaha es pisang hijau, ia mampu mempertahankan kualitas kuliner asli daerahnya yang tentunya sangat membanggakan. Bicara peluangnya, tidak usah ditanya Sobat Blogger. Makin hari produksinya terus meningkat. Bahkan permintaan di beberapa daerah belum bisa ia cukupi semua karena permintaan yang gak pernah putus. Wah, sepertinya masih banyak nih daerah lain yang membutuhkan pasokan es pisang hijau. Bapak, saya udah gak sabar lagi nih ingin melihat langsung proses pembuatan es tadi. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke dalam bagian produksi untuk melihat bagaimana cara membuat es pisang hijau yang paling enak. Iya Pak. Baik. Bapak, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es pisang hijau ini apa aja Pak? Tentu yang pertama adalah pisang, dan pisang yang kita gunakan adalah pisang raja. Oh, kenapa harus pisang aja Pak? Memang ini pisang yang sangat cocok untuk dicampur dengan semacam bubur sumsum sebagai pasangan dari es pisang hijau itu. Oh, nggak bakal hancur ya Pak ya? Betul. Dan ini pisangnya ini sudah matang atau yang setengah matang? Ya, mesti harus kita gunakan pisang yang sudah matang. Bahkan kalau perlu akan menjadi lebih bagus kalau pisang itu matang di pohon. Nah, jadi kita memilih pisang yang tua untuk kita gunakan supaya nanti rasanya juga enak. Wah Sobat Blogger, ternyata untuk membuat pisang hijau ini bahan yang digunakan tidak terlalu sulit ya. Cukup menyiapkan beberapa sisir pisang raja yang telah matang. Lalu, siapkan tepung terigu, tepung beras, gula pasir, santan, dan air bersih, serta pasta pandan yang aman dikonsumsi. Sobat Blogger, jika memungkinkan, idealnya untuk pewarna dapat kita gunakan air daun suji. Dan untuk pewanginya, menggunakan daun pandan yang direbus bersamaan dengan daun suji. Selain itu, hindari penggunaan bahan pengawet yang berbahaya. Dan kenapa pisang raja yang digunakan? Karena jenis pisang ini rasanya lebih manis dan wangi. Dan jika dikukus, pisang ini akan lebih padat dagingnya. Dan komposisi ideal bahan-bahan yang digunakan, misalkan untuk satu sisir pisang raja untuk 10 porsi. Sebaiknya siapkan 80 gram tepung beras, 600 ml air daun pandan secukupnya, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, serta 1 liter santan. Nah, inilah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat pisang hijau Sobat Blogger. Sedangkan alat yang digunakan cukup sederhana, yaitu kompor, panci, wajan, tempat membuat adonan beserta alat aduknya, tatakan serta plastik untuk membuat pisang hijau. Tidak terlalu merepotkan ya Sobat Blogger. Dan yang terpenting, semua alat yang digunakan harus dalam kondisi bersih agar pisang hijau yang dihasilkan higienis. Lalu bagaimana ya cara membuatnya? Pertama-tama pisang ini kita kukus kira-kira 20 menit sampai matang. Dan setelah matang kemudian kita angkat, kita keluarkan kulitnya. Nah, setelah kita keluarkan kulitnya nanti akan jadinya jadi begini. Seperti ini ya Pak ya? Seperti ini. Sobat Blogger, setelah pisangnya dikukus jadinya seperti ini nih. Nah, ini nih cara membuatnya Sobat Blogger. Pisang raja yang telah matang dipotong dari tandannya, kemudian dikukus hingga matang sekitar 20 menit.
dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Wah, pisang ini telah berubah warna Sobat Blogger. Setelah pisang-pisang ini dikukus hingga matang, kemudian kulitnya kita kupas hingga daging buah bersih dari kulit yang menempel, lalu taruh pada satu wadah bersih dan diangin-anginkan selama beberapa saat agar daging pisang mulai mengeras. Nah, sekarang saatnya membuat pembungkus pisang agar jadi pisang hijau. Proses membuat kulit pisangnya itu ya warna hijau. Nah, jadi ada dua proses, kulit sama bubur. Sobat Blogger, membuat kulit atau pembungkus pisang hijau caranya sangat mudah loh. Cukup dengan mencampur tepung beras beserta pasta pandan, kemudian dicampur menggunakan air bersih. Lalu aduk rata hingga jadilah adonan seperti ini. Nah, Sobat Blogger, untuk membuat adonan kulit pisang ini, sebaiknya jangan terlalu cair loh, karena jika terlalu cair akan sulit dikeringkan pada saat dipanggang. Sobat Blogger, adonan inilah yang akan dibuat menjadi kulit pisang hijau. Nah, Sobat Blogger, setelah kita selesai membuat adonan kulit, kita akan memasaknya. Yuk kita lihat. Cara membuat kulit sendiri sangat mudah. Cukup dengan menuangkan sedikit adonan dalam penggorengan berukuran kecil yang telah dipanaskan dengan api. Dan hanya dalam beberapa saat saja, kulit pisang hijau pun telah jadi Sobat Blogger. Wah, terlihat sangat menarik ya. Sobat Blogger, pada saat proses pemanggangan, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati loh. Jangan sampai adonan terlalu gosong, hingga bisa merusak warna hijaunya. Idealnya seperti ini nih Sobat Blogger, terlihat matang dan kenyal. Adonan yang telah matang inilah yang akan dijadikan kulit pisang hijau. Untuk membungkus pisang sendiri, caranya sangat mudah loh Sobat Blogger. Cukup menaruh pisang di atas kulit pembungkus, kemudian digulung dan dibentuk oval panjang seperti ini. Wah, mudah bukan? Saya pun tertarik untuk mencobanya. Tapi hasil buatan saya belum maksimal. Ternyata membungkus pisang membutuhkan kecermatan dan ketelitian. Selain itu, jangan lupa Sobat Blogger, agar kulit tidak lengket serta tetap bersih, sebaiknya saat membalut pisang dengan kulit ini, gunakan sarung tangan plastik. Nah, inilah pisang hijau yang telah jadi. Bentuknya sangat menarik bukan? Nah Bapak, setelah kita membuat kulit, kita membuat apa lagi Pak? Kita membuat buburnya. Oh, buburnya. Bubur sumsum itu. Untuk bubur ini kita menggunakan tepung terigu biasa. Oh, tepung terigu ya Pak? Iya, tepung terigu biasa. Terus tambah air, dan juga tambah santan supaya rasanya lebih gurih. Cukup rebus air hingga matang. Kemudian masukkan tepung terigu, gula pasir, kemudian aduk hingga rata. Setelah kuah terlihat mengental dan matang, kemudian angkat dan diamkan selama beberapa saat. Nah, jadilah kuah pisang hijau yang telah siap saji. Pasti rasanya sangat nikmat. Ada manis dan gurih. Sobat Blogger, untuk menyajikan pisang hijau menjadi es pisang hijau, biasanya pisang hijau yang sudah dibungkus dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian campurkan pula beserta es tentunya. Dan untuk menambahkan aneka rasa, biasanya penyajiannya dicampurkan dengan sirup serta beberapa bahan lain yang tentunya sesuai dengan selera. Es pisang hijau ini rasanya sangat nikmat, menghilangkan rasa haus sekaligus rasa lapar. Wah, es pisang hijau ini rasanya sangat menyegarkan Sobat Blogger.